Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kudrah dan inayahnya, pada kesempatan sore ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, wabil khusus saat ini kita di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan bisa menjadi wasilah kita semua mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini ditugasi untuk menyampaikan masalah yang berhubungan dengan harta. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita teliti Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan masalah ini agak berbeda dengan masalah-masalah yang lainnya. Al-Quran berbicara mengenai bab harta, umpamakan masalah waris, Allah sangat rinci, bahkan bisa disebut tuntas di dalam Al-Quran, yang biasanya umpamakan kalau dalam masalah yang lain, masalah sholat umpamakan, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya membahas secara umum saja, tidak disebutkan dalam Al-Quran bagaimana praktek-praktek dari sholat itu. Tapi mengenai bab harta, Allah sangat rinci sekali. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan ini kita berada di bulan yang oleh Rasul disebut Syahrul Muwasah, yaitu bulannya tolong menolong, bulannya peduli, bulannya mengeluarkan apa yang kita miliki untuk membantu sesama kita. Ibnu Qayyim dalam salah satu bukunya, salah satu kitabnya Al-Fawaid,
sangat menarik sekali. Beliau meringkas, menyimpulkan bahwasanya al-muwasah ini atau menolong orang atau peduli terhadap sesama itu walaupun bermacam-macam, tapi beliau menyebutkan yang pertama itu bilma, dengan harta, dan yang paling rendah al-muwasah itu atau peduli itu hanya dengan merasa sakit. Maka salah satu hikmah ibadah saum yang disebutkan oleh para ulama adalah agar kita sanggup atau bisa merasakan bagaimana susahnya atau sakitnya, perihnya yang dirasakan oleh kaum fuqara dan miskin. Maka wajar, pantas Rasul menyebutkan bahwa bulan ini adalah bulan saatnya kita peduli. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sering kita dengar, Rasul itu dermawan, tapi pada bulan ini ajwa dan nas, Rasul itu dermawannya lebih, artinya melebihi dari dermawan di bulan-bulan yang lain. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang mengaku pengikutnya, mudah-mudahan bisa mencontoh kepada Rasulullah SAW. Kalaupun tidak sama, minimal kita mendekati, berusaha ingin seperti Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara garis besarnya mengenai harta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan bahwasannya pemilik mutlak harta itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat yang menyampaikan hal itu. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka artinya pada hakikatnya pemilik mutlak dari seluruh harta kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harta yang menjadi milik kita sebagai makhluknya itu diakui oleh Al-Quran yang kurang lebih posisinya pertama, harta yang menjadi milik kita, Al-Quran menyebutkan itu merupakan anugerah dari Allah yang diberikan, yang dititipkan kepada kita. Tentunya ketika kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa diberi harta kekayaan, maka seorang yang diberi tentunya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harta yang menjadi milik kita hari ini, Al-Quran menyebutkan bahwa itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang namanya titipan tentunya memiliki konsekuensi atau akibat, tanggung jawab, bukan hanya sekedar di dunia, tentunya sampai ke akhirat.
maka tentunya semakin banyak harta kita yang Allah titipkan kepada kita, maka tentunya tanggung jawab kita juga akan semakin panjang nanti di yaumil hisab. Maka harta pada hakikatnya yang kita miliki hari ini posisinya adalah sebagai titipan. Semakin banyak orang harta, maka pertanggungjawabannya juga semakin panjang. Maka wajar nanti dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan ada perbedaan waktu orang yang hartanya sedikit atau tidak banyak dengan orang yang hartanya banyak. Kalaulah dia ahli surga, maka orang yang sedikit tentunya dia akan lebih dahulu masuk surga karena hisabnya lebih pendek dibanding dengan orang yang hartanya lebih banyak. Selain sebagai titipan, dalam Al-Quran disebutkan juga harta itu sebagai fitnah, atau dalam bahasa kita ujian. Maka artinya harta itu satu bisa mendorong orang, bisa memasukkan dia ke surga. Tentunya orang yang bisa menggunakan hartanya itu. Dan yang kedua, harta juga menjadi peluang, menjadi pendorong bagi seseorang, justru yang mendorong dia, memasukkan dia ke neraka. Maka inilah harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dalam Al-Quran itu fitnah, sebagai ujian. Karena suatu waktu justru harta itu bisa mendorong kita bisa masuk ke surga, dan sebaliknya dengan harta pula bisa mendorong kita masuk ke dalam neraka. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka tentunya bagi kita seorang yang beriman harus mampu bisa menjadikan harta ini tiket kita yang bisa kita masuk ke surga. Jangan sampai kebalikannya, justru dengan kita memiliki harta justru kita menjauh dari ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika para sahabat ada yang protes ke Rasulullah SAW karena dia punya anggapan orang yang kaya itu amalnya itu beda dengan posisi dia. Dia protes kepada Rasulullah SAW, kalau saya bisa sholat yang 5 waktu, maka orang kaya juga bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kalau hari ini, kalau bulan ini kita umpamakan bisa saum di bulan Ramadan, sama orang kaya juga bisa saum di bulan Ramadan. Kalau kita mampu melaksanakan qiyamul lail, orang kaya juga bisa. Tapi masalahnya ketika orang kaya dia bisa beramal soleh dengan hartanya, kami tidak bisa. Seolah-olah protes ini menganggap tidak adil. Ketika tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak bisa beramal soleh dengan hartanya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW melihat
Suatu ketika ada negara yang diambil jizyahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, pada waktu itu negaranya Bahrain. Petugas yang ditugasi oleh Rasul untuk mengambil jizyah itu adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat yang terkenal amanahnya. Bahkan Rasul memuji sahabat tersebut, aminu hazihil ummah, orang yang terpercaya yang ada di umat ini. Maka layak Abu Ubaidah ditugasi untuk mengambil jizyah. Maka sudah diketahui Abu Ubaidah telah ngambil jizyah dari Bahrain itu. Kalau hari ini barangkali jamnya, kalau berangkatnya jam sekian, maka pulangnya jam sekian, kurang lebih seperti itu. Maka para sahabat biasanya berkerumun menunggu hasil apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah tersebut dari jizyah tersebut. Artinya mereka ingin dapat bagian. Maka dalam hadis tersebut diungkapkan para sahabat terus bisik-bisik, kira-kira kita kebagian. Ya, kalau harta yang dibawanya banyak, sudah tentu semua orang akan terbagi rata, karena Rasulullah SAW tidak pernah berbuat zalim sedikit. Maka bisik-bisik para sahabat, ya semua orang juga kurang lebih sama. Ketika ada pemberian tentunya berharap dia termasuk orang yang mendapat jatah dari pemberian itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, fawallahi mal faqru ahsya alaikum, demi Allah, mal faqru ahsya alaikum, bukanlah kefakiran yang paling aku takuti terhadap kamu sekalian. Walakin ahsya'an tubsyatu alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi yang paling aku takutkan atas kamu sekalian, antum syatu alaikum, merayap, meluas, mendekati kamu, alaikum dunia, terhadap kamu kemegahan dunia, dari harta-harta dunia ini. Kama busitat alaman kana qablakum, sebagaimana dunia mendekati terhadap orang-orang sebelum kamu sekalian. Fatanafasuha, inilah yang Rasul takutkan. Maka setelah harta ada di kalangan orang-orang dahulu sebelum kamu, kata Rasul, maka mereka saling tanafasu, mereka sudah tidak memperhatikan lagi yang lain, yang penting dirinya dapat bagian. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka mementingkan diri sendiri, kata Rasul. Wa tuhlikakum kama ahlaktumu, maka mereka binasa. Maka kami binasakan mereka, kama ahlaktumu, sebagaimana mereka binasa. Artinya, kalau protes sahabat tadi bahwa menganggap peluang amal soleh itu lebih terbuka bagi orang yang kaya, bagi orang yang banyak hartanya, karena dia bisa beramal soleh dengan hartanya.
maka justru kebalikannya. Orang yang memiliki harta juga sama, peluang untuk berbuat maksiat itu lebih terbuka dibanding dengan orang yang hartanya sedikit. Maka Rasulullah SAW menegaskan dengan hadis yang tadi, Rasul tidak takut terhadap kefakiran kamu, tapi justru yang ditakuti oleh Rasul ketika dunia sudah menyelimuti hati umatnya, segala sesuatunya diukur dengan yang berbau materi. Maka tugas kita dengan gambaran Al-Quran yang menyebutkan posisi harta itu, yang pertama, harta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensi logisnya kita harus mampu bersyukur. Orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus mampu mensyukuri pemberian itu. Artinya dia bisa menggunakan dengan harta itu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Yang kedua, harta yang Allah berikan kepada kita, yang menjadi milik kita di dunia ini, pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang namanya titipan tentunya harus mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak serta-merta karena kita menguasai harta kita maka kita bebas mengeluarkan seenaknya tanpa aturan. Maka karena harta itu titipan, maka tentunya kita harus mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya dalam Al-Quran disebutkan harta itu merupakan zinatul hayat. Selain anugerah, ujian, dan titipan, dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa harta itu merupakan perhiasan dunia. Artinya dengan harta ada kecenderungan kita sombong karena kekayaannya, atau bahkan orang suka bilang dianggap wajar. Ada orang kaya sombong wajar karena memang dia kaya. Ada yang disombongkannya yaitu harta. Cuman yang jadi masalah ketika Al-Quran menyebutkan bahwa harta itu adalah sebagai perhiasan, maka sering orang menilai bahwa kemuliaan itu atau kemuliaan seseorang itu ukurannya itu harta. Orang dihormati, orang ditakuti, orang disegani kalau dia memiliki harta. Maka ini yang salah. Maka Al-Quran hadir untuk meluruskan pandangan-pandangan tersebut. Kalau memang harta kecenderungannya seperti itu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat pendek, karena salah satu ciri surah Makkiyah itu pendek-pendek, kurang lebih di juz amma itu. Ternyata selain Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberantas kemusyrikan, kalau kita baca ayat-ayat Makkiyah itu ternyata selain menghilangkan kemusyrikan, Rasulullah SAW juga meluruskan pandangan umat manusia pada waktu itu
terhadap harta. Umpamakan ya dalam surah Al-Lahab yang menganggap bahwa harta itu segala-galanya, maka dengan surah Al-Lahab itu salah satunya adalah meluruskan pandangan manusia pada waktu itu yang beranggapan bahwa harta itu adalah segala-galanya, yang menentukan segala-galanya. Surah Al-Ma'un, Al-Humazah, semuanya itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya dalam rangka meluruskan pandangan manusia atau perlakuannya terhadap harta. Maka tentunya kita sebagai umat yang beriman, dengan paparan yang digambarkan oleh Al-Quran mengenai harta ini, maka muncullah dalam kaidah ibadah yang disebut dengan ibadah maliyah, yang para ulama membagi bahwa ibadah itu ada yang sifatnya maliyah, yaitu ibadah yang dibuktikan dengan harta. Ada ibadah yang qauliyah, ibadah yang diwujudkan dengan ucapan, dan ada ibadah yang sifatnya jasadiyah atau al-jawari, yang dibuktikan dengan melakukan dengan anggota badan. Dan ada ibadah yang sifatnya qalbiyah, yang dilakukan oleh hati. Maka dengan konsep ini, kita sebagai seorang yang beriman dikasih panduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana memperlakukan harta itu. Dari sekian konsep ibadah maliyah, di antaranya yang masyhur adalah ibadah zakat, ibadah harta. Ada ibadah wakaf, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Hari ini ibadah harta tersebut, selain ibadah zakat, banyak sekali penamaan-penamaan dalam rangka memotivasi umat Islam agar mampu mewujudkan ibadah harta tersebut. Ada wakaf produktif, wakaf tunai, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka mendorong, memotivasi umat Islam agar senantiasa mampu beribadah harta, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, jikalau Bani Adam ini wafat, maka seluruh amal terputus kecuali yang tiga. Salah satunya adalah ibadah harta, yaitu sedekahun jariyah. Ikhwati iman rahimakumullah, mobil khusus pada bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW bahkan mendorong, kalau dalam hadis disebutkan, salah satu doa beliau di bulan Sya'ban itu, Rasul
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan dirinya muwasa yang peduli terhadap sesama. Bahkan hadis yang terkenal itu, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, itu di bulan Sya'ban Rasul menyampaikannya. Itu dalam rangka mendorong, apalagi ada keistimewaan khusus, kita sanggup berbagi bagi orang yang saum, atau memberi berbuka bagi orang yang saum. Yang banyak sekali hadisnya Rasul menyampaikan nilainya. Bahkan Rasul menyebutkan sama seperti orang yang saum. Artinya ganjaran yang disampaikan oleh Rasul bagi orang yang sanggup berbuat al-muwasa, khusus bagi yang saum, itu berlipat-lipat sampai balasan yang diterima oleh orang yang saumnya, orang yang memberi berbuka itu sama seperti orang yang saum tersebut. Maka ihwatu iman rahimakumullah, tentunya kita sebagai umat yang beriman, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah, dititipi, diberi amanah harta, maka tentunya kita diingatkan oleh Al-Quran agar kita sanggup dengan titipan itu, dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, atau dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita bisa selamat dengan titipan itu, dengan ujian itu, dengan anugerah itu, bisa mendorong kita bisa masuk ke surganya. Ini tidak gampang, tentunya perlu latihan-latihan, perlu membiasakan diri untuk berbuat hal itu. Karena biasanya dalam masalah ini orang tertarik, bersemangat kalau dia sedang banyak, atau dalam gambaran kita berderma itu harus orang yang berlebih. Memang seperti itu ketentuannya. Tapi kalau kita baca dalam hadis-hadis atau dalam Al-Quran, ternyata berderma ini bukan hanya bagi mereka yang banyak harta. Kita yang pas-pasan juga sama tuntutannya, atau bahkan justru yang monumental yang diabadikan oleh Al-Quran, ibadah maliyah itu justru bukan hanya bagi orang yang banyak harta. Dalam sebuah hadis diungkapkan, ada orang yang hanya sekedar menjamu tamunya, yang tamu itu adalah tamu Rasulullah SAW, dan Rasul tidak memiliki jamuan untuk membahagiakan tamunya itu karena memang tidak ada. Maka Rasul tawarkan kepada sahabat-sahabatnya. Maka sahabat yang menerimanya itu, ternyata di rumahnya itu hanya ada makanan yang hanya untuk anaknya. Maka dengan siasat agar si tamunya itu tidak merasa malu dan lain sebagainya, maka disiasati dia sanggup berderma walaupun hartanya itu hanya harta untuk anaknya. Kalau hari ini barangkali sesuap nasi untuk anaknya, tapi dia berikan kepada tamunya tanpa mempermalukan tamunya, maka yang aneh, Rasulullah SAW memanggil sahabat tersebut,
kira-kira amal apa sampai Allah turunkan, Allah abadikan kejadian sahabat tersebut. Rasul juga tidak tahu apa yang diperbuat oleh sahabat tersebut. Ternyata kisahnya seperti yang tadi. Dia mau menerima tamunya Rasulullah, tapi ternyata makanan yang dia miliki hanya untuk anaknya saja, tapi dia sanggup memberikan bagi tamu tersebut. Maka langsung diabadikan. Ayatnya masyhur, terkenal, dan ini dalam hadis-hadis Rasul disebutkan sebagai fadilahnya Ansor, fadilahnya sahabat Ansor. Mereka sanggup wa yusiruna bihim walau kana bihim khasasah. Kurang lebih seperti itu. Mereka sanggup mengutamakan yang lain walaupun keadaan mereka sebetulnya sama masih memerlukan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka itulah panduan dari Al-Quran dan dari Allah dan Rasulnya, bagaimana kita mensikapi harta tersebut. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tentunya karena harta itu tadi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak akan sama semua orang. Tapi bukan berarti ketika orang tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak diridhoi, tidak disukai. Bukan seperti itu. Karena memang tadi posisi harta itu salah satunya disebutkan tadi adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita, umpamakan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya tidak ada alasan bagi kita, walaupun kita tidak dikasih keleluasan oleh Allah, untuk tidak berderma. Maka fadilah yang tadi yang disebutkan atau yang monumental itu justru bukan dari jumlah harta yang kita dermakan, tapi justru dari jumlah yang kita miliki. Kalau kita baca dari tarikh-tarikh yang masyhur, infak terbesar itu adalah Abu Bakar. Dalam perang Tabuk, Abu Bakar yang terkenal itu Abu Bakar. Kalau dilihat dari jumlah infak yang dikeluarkan Abu Bakar, kalau dibandingkan dengan infak yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ternyata lebih besar yang didermakan oleh Utsman bin Affan. Tapi kenapa yang masyhur atau bahkan yang dicatat oleh Al-Quran itu dermanya Abu Bakar? Karena memang jumlah dari yang sekian itu oleh Abu Bakar didermakan bagi kepentingan Islam. Maka bagi kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, tidak ada halangan kita untuk berderma, atau bahkan banyak sekali hadis-hadis dari Rasul ya lebih enak sebetulnya, lebih mudah kalau dibandingkan dengan umpamakan orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi harta. Sholat subuh saja berjamaah di masjid, itu ada hadis yang nilainya itu sama dengan umroh. Tentunya bagi orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikasih keleluasaan untuk bisa pergi ke sana dengan hartanya. Atau ibadah Jum'ah, itu banyak amalan-amalan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disejajarkan dengan derma berbentuk harta. Jadi jangan khawatir.
Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka tentunya bagi kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keterbatasan dari sisi harta, maka tugas kita yang pertama dari sekian banyak hadis yang Rasul sampaikan atau ayat Al-Quran yang Allah kabarkan kepada kita, maka tugas kita sanggup bersabar. Ini tidak gampang, tapi bukan sabar tanpa usaha. Kita berdiam diri dengan kemiskinan kita, karena yang namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Tentunya setelah ikhtiar kita, usaha kita yang maksimal, tapi ternyata Allah masih takdirkan kita serba keterbatasan dari sisi harta kekayaan. Maka tugas kita adalah bersabar, menerima kemiskinan kita. Dan ini yang berbeda mungkin hari ini, sikap kita hari ini, manusia hari ini dengan orang-orang yang terdahulu. Kalau orang-orang terdahulu mereka terbuka lebar peluang untuk memiliki harta kekayaan, tapi mereka lebih memilih menjauh dari harta kekayaan itu. Kalau kita hari ini peluang itu bisa disebut minim, tapi justru kita ingin sekali dengan harta tersebut. Maka yang pertama, tugas kita bersabar dengan kemiskinan kita. Yang selanjutnya tentunya berusaha mengatasi kemiskinan kita, jangan berpangku tangan. Dan sikap yang selanjutnya juga tidak boleh kita mempertontonkan kemiskinan kita kepada orang lain, seolah-olah kita ingin dikasih, ingin diberi. Dan Islam menyarankan sifat itu adalah sifat yang tidak boleh. Walaupun kita tidak memiliki, tapi kita tidak boleh menampakkan bahwa kita ini orang yang serba keterbatasan. Bahkan Al-Quran menyebutnya orang yang hebat, gitu ya, yang bisa menyembunyikan dari at-ta'affuf, gitu ya. Yang orang-orang bodoh mengira dia itu orang kaya. Maka kalaulah kita ditakdirkan serba keterbatasan dari sisi harta, maka tidak boleh kita mempertontonkan kemiskinan kita kepada orang lain. Dan yang selanjutnya, sikap yang harus ada dalam diri kita ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keterbatasan dari sisi harta, tidak boleh kita meminta-minta kecuali dalam keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa yang dimaksud adalah kecuali untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari kita. Hadis banyak hari ini barangkali, ya, bahkan ada yang hasilnya ratusan juta dari meminta-minta. Maka kita diberi panduan oleh Rasulullah SAW ketika kita ditakdirkan serba keterbatasan dalam sisi harta, maka kita dilarang untuk meminta-minta kecuali dalam keadaan darurat. Artinya boleh kita meminta kalau memang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan. Selebihnya dalam hadis disebutkan, ya, haram, perbuatannya haram, hasilnya juga haram, kurang lebih seperti itu. Maka dari keterangan-keterangan yang tadi mendorong kita sebagai kaum muslimin untuk sanggup melakukan ibadah harta, supaya kita bisa, ya, menjadi pemberi zakat atau muzaki atau munfik atau mutasaddiq. Dari keterangan-keterangan tadi dari Al-Quran dan hadis, sebetulnya Islam mendorong kita semua agar kita sanggup menjadi
orang yang sanggup muasah yang tadi, peduli menolong terhadap sesama. Karena peduli dan menolong, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, yang pertama itu mesti dengan bilma, dengan harta. Selanjutnya itu tergantung kadar keimanan kita. Yang mudah-mudahan pada Ramadan kita kali ini, kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang yang sanggup peduli terhadap sesama dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang Allah anugerahkan kepada kita, harta yang Allah titipkan kepada kita, harta yang Allah amanahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan harta yang kita miliki sanggup menolong kita, bisa memasukkan kita ke surganya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.